narasumber kedua kita. Asik. Sebentar. Untuk Yesi, Odelia, apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, kita langsung aja ya. Baik, terima kasih Intan. Selamat siang semua. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi tips untuk mengatasi rasa takut dan cemas saat melakukan public speaking. Nah, sebelumnya teman-teman menyadari nggak sih, kalau ternyata banyak sekali orang-orang yang juga merasakan panik saat melakukan public speaking atau presentasi. Bahkan para ahli itu memperkirakan sekitar 77% dari populasi manusia mengalami anxiety dan panic attack saat public speaking. Nah, untuk membuktikan kebenaran data ini, saya ingin mencoba nih, adakan survei kecil-kecilan aja. Jadi untuk teman-teman yang pernah merasa anxiety saat public speaking atau presentasi, boleh banget ketik satu atau ketik pernah di kolom chat. Boleh ya? Coba, pernah nggak sih teman-teman kayak, aduh, aku panik, aku takut pas mau, oh pernah banget, satunya banyak banget. Luar biasa banyak ya, ternyata data ini kredibel ya teman-teman. Nah, efek anxiety, terima kasih sebelumnya atas partisipasinya. Nah, efek anxiety yang dialami orang itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang hanya grogi dikit-dikit, ada yang gemeter, bahkan ada juga yang sampai mengalami gejala berat, bahkan sampai pingsan di tempat. Cukup mengerikan ya. Nah, tapi tenang aja, di sesi ini kita akan kupas tuntas ketakutan berbicara di depan publik ini, and also discussing how to cope up with this type of fear. Oke, boleh di next slide-nya. Sebelum kita cari tahu bersama cara untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan saat public speaking, kita perlu banget nih pahami konsep rasa takut dan cemas. Jadi apa sih rasa takut dan cemas itu? Secara sederhana, rasa takut dan cemas yang kita alami itu merupakan respon dari otak kita terhadap sesuatu yang dianggap sebagai ancaman. Nah, bentuk ancamannya itu bisa beragam. Bisa hal-hal yang berhubungan dengan mental, seperti public speaking ini, atau bisa juga ancaman fisikal yang membahayakan tubuh kita. In public speaking case, otak kita menganggap momen saat kita melakukan public speaking itu adalah ancaman. Kenapa bisa gitu? Karena secara tidak sadar kita mengalami ketakutan akan tidak diterima oleh para audiens. Kita mungkin akan berpikir, gimana ya nanti kalau saat saya menyampaikan ternyata materinya nggak tersampaikan dengan baik, gimana ya kalau saya terlihat gugup. Nah, pikiran-pikiran itulah yang seringkali memicu anxiety saat public speaking. Pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Kita memerlukan interaksi sosial untuk bertahan hidup. Karenanya saat kita berbicara di depan banyak orang, otak kita merangsang organ-organ tubuh lain untuk bersiap melakukan hal yang terbaik untuk menjalin komunikasi tersebut. Jadi, kita berusaha untuk diterima oleh para audiens karena itu merupakan sifat alami dari kita sebagai makhluk sosial. Boleh di next slide-nya? Nah, semua rangsangan yang tadi kita bahas sebelumnya itu berasal dari amigdala, bagian otak yang mengatur seluruh bentuk emosi pada manusia. Bisa dilihat ya, seperti gambar yang bagian hijau kecil itu. Nah, itu adalah hal yang memicu anxiety dan emosi lain pada manusia. Dibandingkan dengan bagian otak lain, amigdala ini sebenarnya relatif kecil, hanya sebesar ukuran biji almond dan terletak pada pusat otak. Nah, amigdala ini bisa kita anggap sebagai panic button-nya manusia. Jadi saat kita menghadapi suatu ancaman, amigdala ini akan memproduksi hormon yang kemudian memberikan sinyal ke beberapa anggota tubuh kita untuk menghadapi dua kemungkinan. Yang pertama adalah melawan atau fight untuk melindungi kita dari hal yang dianggap ancaman tersebut, dan yang kedua adalah melarikan diri atau flight untuk menyelamatkan kita dari bahaya tersebut. Nah, makanya saat kita merasakan takut atau cemas, jantung kita tuh berdegup lebih cepat supaya kita bisa siap-siap lari. Otot dan tangan kita itu bergetar karena tubuh kita sedang mempersiapkan diri untuk melawan. Dan juga sistem pencernaan kita tuh terhenti sejenak untuk memfokuskan penyebaran nutrisi dan oksigen pada otot. Makanya kita sering banget nih ngerasa mulut kita kering, perut kita merasa melilit. Nah, itu tuh semua terjadi di bagian otak itu. Boleh di next slide-nya.
Nah, setelah paham tentang konsep-konsep mengenai rasa takut dan cemas, berikutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah mengatasi rasa takut dan cemas saat melakukan public speaking, yang kemudian akan dibagi menjadi 3 bagian besar, sebelum, sesaat, dan sesudah melakukan public speaking. Oke, langsung aja kali ya kita bahas yang pertama, yaitu apa sih yang harus kita lakukan sebelum melakukan public speaking untuk mencegah rasa takut dan cemas berlebih? Jawabannya adalah kita perlu melakukan persiapan. Persiapkan materi secara matang supaya kita tuh dapat paham betul dengan materi apa yang akan disampaikan dan menghindari terjadinya blank saat kita berbicara. Uh, yang kedua adalah terus berlatih secara berkala supaya kita terbiasa dan tidak kaget saat melakukan public speaking. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita dapat membayangkan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Saat kita membayangkan semuanya akan lancar, kita tuh akan merasa lebih optimis dan akhirnya rasa takut dan cemas itu akan mereda. Oh, boleh dilanjut lagi. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengingat prinsip the audience truths. Yang pertama, this audience believes that I am expert. Jadi saat kita melakukan public speaking, para audiens tuh percaya bahwa kita sebagai speaker itu mampu membahas topik yang disampaikan dengan baik. Yang kedua, they want me to succeed. Seberapa seramnya audiens, seberapa mengerikannya audiens di bayangan kita, sebenarnya mereka tuh ada di pihak kita. Mereka tuh sama seperti kita, ingin supaya presentasinya berjalan baik dan lancar. Kalau nggak mungkin lah para audiens bertahan gitu ya di sesi presentasi itu. Nah, berikutnya, they don't know what I'm going to say. Jadi sebelum kita berbicara, para audiens tuh tidak akan tahu apa yang akan kita sampaikan. Jadi kalau sekiranya ada beberapa materi yang miss, kita nggak perlu merasa khawatir berlebih dan berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan materinya. Kalau sekiranya ada kekeliruan yang fatal, nah kita baru nih bisa kembali dan koreksi apa yang kita sampaikan dengan tetap tenang gitu. Boleh dilanjut lagi? Oke, sekarang masuk ke the most challenging part, yaitu mengatasi rasa cemas saat melakukan public speaking. Karena sebagian besar orang tuh merasa puncak rasa cemas dan takut tuh pas banget saat kita mau berbicara di depan publik. Nah, the keys to overcome this anxiety adalah mengubah perspektif kita, yaitu dengan cara menganggap bahwa body reaction yang kita rasakan itu sebenarnya efek dari rasa excitement untuk menyampaikan pesan ke audiens. Jadi ternyata reaksi tubuh yang kita rasakan saat mengalami anxiety itu sama dengan reaksi tubuh yang kita rasakan saat excited. Contohnya nih ya, saat kita mau ketemu pacar atau crush nih, jantung kita kan kayak aduh berdebar lebih cepet, tangan kita keringetan gitu ya, jadi agak gemeter. Nah, hal itu pun sama terjadi saat kita merasa anxiety. Jadi terbukti kalau sinyal yang diberi otak pada tubuh itu sama saat kita merasakan anxiety dan excited. Jadi kalau teman-teman ngerasa gitu, aduh perut sakit gitu pas mau presentasi, anggap aja itu butterfly in my stomach, kayak mau ketemu pacar gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, kenapa sih kita memindahkan ya rasa excited jadi excitement? Kenapa nggak berusaha, maksudnya memindahkan rasa anxiety menjadi excitement maksudnya. Kenapa sih kita nggak berusaha mengalihkan pikiran kita ke bentuk emosi lain, misalnya berusaha untuk stay calm. Jadi seperti yang tadi disampaikan, anxiety dan excitement itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sama seperti saat kita merasakan anxiety, perasaan excitement pun muncul ketika kita berada pada level emotional arousal yang tinggi. Perbedaannya itu hanya terletak di positivity-nya. Kalau anxiety itu kita berada pada state arousal yang high, tapi cenderung dengan perasaan negatif, karenanya kita itu memindahkan anxiety ke excitement akan lebih mudah ketimbang kita pindahkan ke calmness yang berada pada level emosional yang rendah seperti itu. Boleh di next. Oke, berikutnya, kalau udah melakukan hal-hal sebelumnya tapi masih merasa panik
apa nih yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau teman-teman masih merasa panik dan cemas, teman-teman bisa melakukan 3 teknik ini. Yang pertama, the thought stopping technique atau teknik memberhentikan pikiran. Nah, teknik ini dapat membantu kita untuk menghilangkan pikiran-pikiran distraktif yang akhirnya memicu rasa cemas yang ada dalam otak kita. Ekspektasinya, kalau pikiran kita lebih jernih, kita bisa mengingat dan menyampaikan materinya dengan lebih lancar. Untuk melakukan teknik ini, teman-teman bisa menjentikan jari atau menepukkan tangan sambil bilang stop dalam hati. Tapi ingat ya, jangan dikatakan secara langsung, nanti panik audiensnya, apa nih tiba-tiba stop. Nah, yang kedua, teman-teman bisa juga ya melakukan kontak mata pada audiens yang kelihatannya benar-benar menyimak. Anggap saja kita sedang bercerita dengan teman gitu ya, abaikan audiens yang abai, yang kelihatannya tidak peduli, karena hal itu akan memicu kekhawatiran kita. Dan yang terakhir, jangan pernah takut untuk berhenti sejenak dan ambil nafas dalam. Kita nggak perlu khawatir kalau ruangannya jadi hening sejenak. Para audiens nggak akan merasa terganggu kok dengan keheningan asal dalam waktu yang wajar. Boleh di next lagi? Oke, biasanya kita udah lega ya kalau presentasinya udah selesai. Nah, tapi ada juga nih beberapa orang yang masih merasa cemas dengan hasil presentasi yang tadi sudah disampaikan. Ya, aduh, tadi aku kelihatan gugup nggak ya? Materinya kesampaikan semua nggak ya? Atau, aduh, suara aku bergetar nggak ya? Nah, itu semua pikiran-pikiran itu semua dijadikan sebagai bahan evaluasi kita. Jadi teman-teman, don't be hard on yourself. Nggak ada sesuatu yang sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Teman-teman jangan takut untuk melakukan kesalahan saat melakukan public speaking, karena kita bisa banget memperbaiki kesalahan kita di lain kesempatan. Seperti itu. Boleh di next lagi. Oke, itu dia tips yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman semua untuk mempersiapkan mental dalam menghadapi public speaking. Thank you and good luck. Iya, wah mantap. Boleh nih ya tepuk tangannya teman-teman untuk Yesi Odelia. Keren banget. Oke. Oke, tadi jadi pemateriannya itu tentang cara mengatasi rasa takut nih ya, sampai ada science di balik itu. Wah, interesting sekali. Oke, boleh teman-teman mungkin langsung aja kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bisa langsung raise hand ataupun diketikkan di chat. Oke, sudah ada penanya nih ya. Kita mulai dulu dari Siti Fajri ya. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya sih, materinya sangat amat insightful. Tadi kan udah dijelasin ya soal langkah-langkah atau cara-cara nih untuk mengatasi anxiety ketika melakukan public speaking. Nah, pertanyaan dari saya mungkin apakah langkah-langkah atau cara-cara tersebut bisa nih kita pakai juga untuk mengatasi anxiety kita di kehidupan sehari-hari gitu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Ya, boleh langsung dijawab saja ya sih. Oke, baik. Terima kasih Nida atas pertanyaannya. Jadi bisa ya, teknik-teknik yang sudah disampaikan itu bisa banget dipakai oleh teman-teman untuk menghadapi situasi kecemasan lainnya. Jadi pada dasarnya teknik-teknik yang disampaikan itu bertujuan untuk mengalihkan rasa cemas in general ke perasaan excitement. Selain itu teknik thought stopping teknik yang memberhentikan pikiran-pikiran yang melintas itu juga cukup efektif untuk meredam pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya memicu dari rasa anxiety itu. Cuma memang ya dari beberapa teknik tadi ada yang secara khusus diformulasikan gitu untuk membantu kelancaran public speaking. Misalnya teknik eye contact itu dan teknik pause itu sepertinya lebih cocok untuk public speaking saja seperti itu.
Rasanya bisa kok. Ya, bagaimana Nida? Apakah sudah puas atau masih ingin ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih banyak ya sih. Oke, mantap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Ananda Salsabila. Silahkan. Izin bertanya ya. Tadi Yesi sempat bahas soal amigdala gitu kan ya, agak science gitu. Kebetulan tadi pas pembahasan amigdala tuh aku disconnect kan, tapi interest gitu sama itu. Jadi aku mau nanya gimana cara kita bisa mengatur amigdala kita supaya emosi kita tuh jadi stabil pas lagi public speaking atau kayak in general aja gitu. Gitu aja, makasih Yesi. Ya, boleh langsung. Masih ke mute, ya sih? Oke, Ya. baik. Ya, terima kasih Nanda atas pertanyaannya. Jadi memang ada ya situasi yang tadi Nanda sampaikan, di mana amigdala itu mengambil alih emosi kita secara keseluruhan. Hal itu disebut dengan amigdala hijack ya kalau nggak salah. Nah, hal ini tuh bisa dicegah dengan melakukan kegiatan-kegiatan meditasi seperti yoga, olahraga rutin, pokoknya hal-hal yang bisa menenangkan dan membantu kestabilan emosi kita. Nah, kita juga bisa nih melatih logika kita supaya emosi tidak mengambil alih pikiran kita. Caranya bagaimana? Kita melakukan kegiatan reasoning, yaitu merefleksikan semua tindakan yang kita lakukan. Jadi setelah kita melakukan tindakan nih, kita berpikir lagi kira-kira apa yang tadi kita lakukan tuh apa sih gitu. Kayak latar belakangnya tuh apa, terus kayak dikaitkan dengan hal yang lebih rasional gitu, tidak mengutamakan hal yang bersifat emosional seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Nanda. Iya, bagaimana? Terima kasih Yesi menjawab sekali. Oke, mantap. Jadi, oke. Teman-teman bagaimana? Kita masih bisa membuka satu pertanyaan lagi? Jika masih ada yang penasaran nih, boleh langsung aja ditanyakan ke Yesi. Ya. Oke, sepertinya sudah pada paham nih ya sih, tentang cara menangani rasa takutnya. Ya, mungkin itu saja dari pemateri kedua kali ini. Terima kasih banyak, Yesi. Baik, terima kasih Intan dan semuanya. Oke.